Assalamualaikum bunda-bunda di rumah. Perkenalkan, nama saya Nina. Hari ini sudah waktunya si kecil untuk imunisasi. Ayo kita ke posyandu untuk mengetahui perkembangan si kecil. Nah, bunda, kita sudah sampai di posyandu Tunas Harapan 2. Posyandu itu apa sih? Posyandu merupakan sebuah kegiatan kesehatan dasar yang diselenggarakan dari, oleh, dan untuk masyarakat yang dibantu oleh petugas kesehatan. Contohnya adalah Posyandu Tunas Harapan 2 ini. Posyandu Tunas Harapan 2 sudah memiliki fasilitas yang memadai dan sering melakukan kegiatan penyuluhan, sehingga pelayanan yang diberikan sangat maksimal. Saat memasuki posyandu, kita akan melewati 5 meja. Yang pertama adalah meja 1 pendaftaran, meja 2 penimbangan dan pengukuran, meja 3 pencatatan hasil penimbangan dan pengukuran, meja 4 pemeriksaan dan imunisasi, dan meja 5 penyuluhan dan pelayanan gizi. Untuk kesehatan anak, apalagi yang ditunggu? Mari kita lewati semua tahap. Di meja pertama, kita akan disambut oleh kader posyandu. Kemudian kita akan memberikan buku KIA kepada kader yang berada di meja 1 atau meja pendaftaran. Lalu kita akan menunggu di ruang tunggu sampai mendapat giliran. Yang selanjutnya adalah meja kedua. Meja kedua ini adalah penimbangan dan pengukuran yang dilakukan oleh kader posyandu. Ayo bunda, lihat apakah si kecil mengalami kenaikan berat badan dan bertambah tinggi. Selanjutnya, meja ketiga. Meja ketiga ini dilakukan pencatatan hasil penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi. Alhamdulillah, si kecil mengalami kenaikan tinggi dan berat badan secara normal. Pada meja keempat, dilakukan pemeriksaan dan imunisasi pada anak oleh petugas kesehatan, seperti dokter, bidan, dan perawat. Yang terakhir adalah meja kelima. Pada meja kelima, dilakukan penyuluhan dan konsultasi mengenai perkembangan dan masalah pada si kecil. Jangan lupa ya bunda untuk menanyakan masalah yang terjadi pada si kecil dan meminta solusinya. Setelah konsultasi dilakukan, kader posyandu akan menjelaskan tentang kesehatan pada anak. Sudah siap mendengarkan? Mari kita simak. Yang pertama adalah kesehatan bayi baru lahir atau neonatal. Hal ini penting loh bunda. Bayi baru lahir sangat rentan dan harus dirawat semaksimal mungkin. Hal yang pertama dilakukan adalah cara memberikan air susu ibu pada bayi dengan benar. Lakukan IMD, inisiasi menyusui dini, segera setelah bayi lahir, dengan diletakkan di dada ibu untuk mendapatkan puting ibu. Berikan kolostrum atau air susu ibu yang baru pertama kali keluar berwarna kekuningan dan baik untuk imun bayi. Susui bayi sesering mungkin 8-12 kali atau ketika bayi menginginkan. Normalnya bayi menyusu 5-30 menit. Pindahkan posisi menyusui ke payudara sisi lain jika payudara terasa kosong. Apabila bayi tidur lebih dari 3 jam, bangunkan lalu susui agar nutrisinya tetap terjaga. Susui bayi dengan perasaan menyenangkan, nyaman, dan penuh kasih sayang. Dukungan dari ayah serta keluarga sangat penting bagi keberhasilan ASI eksklusif. Selanjutnya, cara menjaga bayi tetap hangat, yaitu mandikan bayi dengan air hangat 6 jam setelah lahir dengan syarat kondisi bayi stabil. Tetapi jika tali pusar belum lepas, maka bayi hanya dilap saja. Hati-hati ya bunda, kepala bayi tidak boleh terendam dengan air. Berikan pakaian, selimut, topi, kaos kaki, dan kaos tangan jika dirasa cuaca dingin. Segera ganti popok dan baju bayi jika basah ya bunda. Jika berat badan bayi kurang dari 2.500 gram, maka dapat dilakukan metode kanguru. Untuk metode tersebut akan dijelaskan oleh tim kesehatan. Jadi jangan lupa ya untuk dikonsultasikan. Agar kondisi bayi baru lahir tetap sehat dan optimal, maka mendapat pemeriksaan dan pelayanan yang dilakukan oleh dokter, bidan, dan perawat, di antaranya 0-6 jam setelah lahir, 6-48 jam setelah lahir, hari ke-3 sampai hari ke-7 setelah lahir, hari ke-8 sampai hari ke-28 setelah lahir. Tanyakan kepada dokter, bidan, atau perawat untuk penjelasan lebih lanjut terkait perawatan bayi baru lahir. Selanjutnya, kita harus hati-hati bunda.
ini tanda bahaya pada bayi baru lahir, yaitu tali pusar kemerahan sampai dinding perut, berbau dan bernanah. Tinja saat buang air besar berwarna pucat, demam atau panas tinggi, diare, muntah-muntah, kulit dan mata bayi berwarna kuning, lemah dan tidak dapat bergerak, dingin, bayi menangis dan merintih terus-menerus, sesak nafas, kejang, dan tidak mau menyusu. Jika menemukan satu atau lebih dari tanda bahaya tersebut, maka bayi harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan seperti puskesmas, dokter praktik, dan rumah sakit. Selanjutnya, kesehatan pada anak. Bayi baru lahir akan terus berkembang dan bertumbuh. Ayo bunda dan ayah, terus pantau dan rawat anak kita agar menjadi anak yang sehat dan kuat. Perkembangan si kecil semakin pesat. Kini ia sudah besar dan sehat. Bagaimana sih tanda si kecil sehat? Yang pertama adalah berat badan naik sesuai dengan garis pertumbuhan yang mengikuti pita hijau di KMS atau naik di pita di atasnya. Anak bertambah tinggi, kemampuan gerak, bicara, dan sosialisasi bertambah sesuai dengan umur, jarang sakit, ceria, lincah, dan aktif. Selanjutnya, perawatan pada anak, termasuk pada cara mengikat gigi pada bayi dan balita. Usia 0-4 bulan, lakukan pembersihan gusi dengan cara digendong atau dipangku dengan satu tangan, lalu bersihkan gusi secara perlahan dengan kain atau lap basah yang dilingkarkan pada jari telunjuk ibu. Anak usia 6-12 bulan, bersihkan gusi setelah diberi makan menggunakan kain atau lap basah. Bila gigi susu mulai muncul, bersihkan gigi menggunakan sikat gigi anak yang berbulu halus dan pasta gigi khusus anak yang dioles secara tipis. Ajak anak untuk menyikat gigi bersama ya, agar terwujud kebiasaan yang baik. Selanjutnya adalah pemenuhan gizi pada anak. MPASI atau makanan pendamping air susu ibu merupakan makanan yang diberikan ketika bayi berumur 6 bulan. Makanan yang harus dibuat adalah bergizi bagi tumbuh kembang anak. Carilah MPASI yang baik dan mudah didapatkan ya bunda. Untuk usia 6-8 bulan, makanan yang dibuat harus disaring dan tekstur makanannya lumat dan lembut. Kebutuhan air 800 ml per hari. Untuk usia 9-11 bulan, makanan yang dibuat dicincang dengan bahan makanan yang sama dengan orang dewasa. Teksturnya dicincang atau dicacah, dan jangan lupa perhatikan respon anak saat makan. Anak usia 12-23 bulan, makanan yang dimasak dengan biasa, dengan bahan makanan yang sama dengan orang dewasa, namun diiris-iris, dan jangan lupa perhatikan anak ketika makan. Kebutuhan cairan anak 1300 ml per hari. Bunda, kesehatan anak tergantung juga pada lingkungan yang ditempatinya, sehingga jauhkan anak dari berbagai hal seperti berikut. Jauhkan anak dari asap rokok, asap dapur, asap sampah, dan polusi kendaraan bermotor, atau dari limbah kotoran hewan ternak yang tinggal berdampingan. Pastikan selalu tersedia air bersih dan jamban yang sehat. Bersihkan bak mandi secara berkala, dan buang penampungan air yang tidak digunakan, atau penampungan air dapat ditutup. Bersihkan rumah agar lingkungan bermain anak bersih dari debu dan sampah. Hindari anak dari gigitan nyamuk, dan lindungi anak ketika main di luar ataupun di dalam rumah. Hindari penggunaan bahan kimia dan pestisida yang dapat mencemari tanah, dan bersihkan perlengkapan anak dengan benar. Alhamdulillah, anak tumbuh dengan sehat. Lalu, bagaimana jika mental anak yang kurang baik? Masalah pada anak masih sering terjadi. Masalah yang terjadi saat ini adalah stunting atau gagal tumbuh yang disebabkan oleh makanan anak yang kurang nutrisi, ibu hamil yang mengalami gizi buruk, pola makan yang tidak sehat, dan lingkungan yang tidak bersih. Cara menanggulanginya adalah memberikan nutrisi yang cukup bagi anak dan juga ibu hamil. Terapkan pola hidup sehat dan bersih, lalu lakukan inisiasi menyusui dini atau IMD, dan terapkan pola hidup yang sehat. Selain itu, masalah pelecehan, kekerasan, dan kejahatan pada anak masih sering terjadi.
Beberapa hal ini dilakukan oleh siapapun dan dimanapun, sehingga harus dilakukan perlindungan pada anak dengan cara membangun komunikasi dengan anak. Berikan pemahaman pada anak bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Dengarkan cerita anak dari sudut pandang anak, dan hargai pendapat anak ketika berbicara. Wah, tidak terasa ya, sudah selesai kita membahas kesehatan pada anak. Untuk informasi lebih lengkap, Bunda bisa membaca buku KIA atau Kesehatan Ibu dan Anak bagian anak. Dan jangan lupa untuk mengisi data anak pada buku KIA ya. Semoga ilmu yang didapat bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari ya Bunda. Terima kasih kepada Posyandu Tunas Harapan 2 yang telah membantu proses pembuatan animasi ini. Terima kasih kepada yang sudah menonton. Sampai jumpa.